Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali ini saya Muhammad Zakirofi akan men-sharingkan kegiatan saya dalam kontribusi sosial pada mata kuliah Mutu Nusantara. Yuk simak baik-baik apa aja yang akan saya kontribusikan kepada masyarakat dan bagaimana cara saya dalam mengkontribusikannya. Oke, akan saya mulai dengan membagikan kepada teman-teman semua bahwasanya saya Muhammad Zakirofi dengan jurusan ilmu komputer memiliki bidang di bidang teknologi. Saya akan berkontribusi dengan mensosialisasikan bagaimana pentingnya mengamankan password yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat desainnya terlebih dahulu melalui aplikasi yang disanggupi oleh kita masing-masing. Saya akan menggunakan Canva yang berbasis website dan lebih mudah untuk digunakan atau diaplikasikan. Baik teman-teman, setelah kita membuat desainnya, kita akan melanjutkan dengan mencetaknya menjadi sebuah brosur. Yuk mari kita cetak di percetakan yang terdekat dari kediaman saya. Baik, setelah dicetak, ini bentuk atau penampakan dari brosur yang telah kita desain dan akan kita bagikan kepada masyarakat. Ini dia, masih utuh, belum dipotong ya. Nah, setelah ini kita akan memotongnya menjadi ukuran sesuai dengan brosurnya agar nanti para masyarakat bisa dapat membacanya dan bisa untuk menerapkannya dalam mengamankan password mereka. Baik teman-teman, peralatan yang kita butuhkan untuk memotong brosur ini yaitu gunting, dan jangan lupa untuk memotong sesuai dengan garis yang telah dibentuk atau terbentuk dari brosurnya ya, agar potongan kita rapi dan enak untuk dibaca oleh masyarakat. Baik teman-teman, untuk brosurnya telah digunting ya dan siap kita jelaskan dan bagikan kepada masyarakat. Untuk penampakan dari brosur yang telah digunting seperti ini. Nah, brosur ini kurang lebih berjumlah puluhan dan akan kita sebarkan kepada masyarakat terkait pentingnya mengamankan password dari produk digital yang mereka miliki. Sebelumnya ini saya ada sosialisasi terkait password. Nah, kalau saat ini kan masyarakat punya akun digital kayak Facebook, banking dan lain sebagainya. Nah, kadang masyarakat itu masih belum tahu hal yang lebih dalam terkait password ini. Gimana kalau misalnya salah dalam menentukan passwordnya, nanti itu bisa dibobol dan dimanfaatkan oleh orang yang untuk menguras rekeningnya mas. Kalau data KTP kan itu kan juga bisa dibobol melalui password ya. Nah itu nanti bisa dilihat ke pinjol atau ilegal itu. Kemudian untuk password itu sendiri tidak bisa dengan huruf-huruf yang biasa ya, seperti tanggal lahir ataupun nomor cantik atau apa ya, kayak kalimat yang umum digunakan kayak bismillah itu pun tidak bisa. Nah, terus cara ngamaninnya gimana ya? Nah ini yang pertama ada jangan beritahu kepada siapapun kecuali keluarga terdekat. Nah, meskipun itu teman sekalipun sebaiknya hindari aja. Nah, untuk keluarga terdekat ini cuma sebagai antisipasi untuk saling ngingetin aja kalau misalnya kita lupa atau apa gitu ya. Iya. Terus yang kedua itu ada jangan menggunakan tanggal lahir atau kata yang umum digunakan. Yang biasa mas. Iya.
karena tanggal lahir itu kan terkadang kita juga sering expose di sosial media, misalnya teman ngucapin selamat ulang tahun atau semacamnya, kemudian di posting di sosial media. Nah itu kan kita jadi tahu tanggal berapa kita ulang tahun. Nah terus kata umum yang digunakan itu contohnya tadi ada Semarang contohnya, atau Bismillah pun juga termasuk yang umum digunakan. Nah, itu memang maksudnya baik, tapi tidak baik untuk keamanan diri sendiri. Jadi paling tidak sebagai agak susah nyarinya. Iya, sebagai pengguna itu kan juga berusaha untuk mengamankan data kita juga. Terus yang ketiga ini mengkombinasikan password dengan simbol, angka, huruf besar dan huruf kecil. Nah ini untuk mengantisipasi percobaan dalam membobol passwordnya masing. Kemudian yang keempat itu ada membuat password lebih dari 8 huruf. Nah, kalau misalnya password itu hanya sedikit hurufnya itu kan mudah ditebak ya mas. Misalnya oke 1 2 3 ataupun nomor biasanya. Iya, nomor urut itu kan kalau kombinasinya cuma beberapa huruf masih bisa ditebak. Kalau semakin banyak semakin sulit untuk ditebak. Kemudian yang terakhir itu menggunakan password yang berbeda setiap akunnya. Jadi masnya beberapa bisa, akun gitu. Iya. Kitanya lupa. Iya. Itu mungkin dari kelebihan dan kekurangannya dulu ya mas. Kelebihannya kalau misalnya satu akun kebobol, akun yang lainnya nggak kebobol. Nah, terus kalau kekurangannya ya tadi kadang kita lupa. Mungkin itu nanti bisa jadi ada dokumen yang nyatet untuk password untuk akun ini tuh passwordnya apa, contohnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja mas, semoga dapat bermanfaat buat masnya di era digital saat ini. Iya. Ya. Ini saya bawa atau gimana? Ya, buat masnya. Kasih ya mas. Mari. Ada ini Pak, pernah dipakai sama orang, dipakai untuk YouTuber lah intinya. Iya. Di tempat saya kok sama, di HP yang satu ya maksudnya sama. Saya buka dijelajahin semua, oh ternyata emailnya itu ada dua, ada satu itu enggak dikenal gitu. Iya. Dipakai orang gitu ya. Dipakai orang. Nah, itu sebenarnya ada caranya Pak. Jadi biar judulnya bapak yang di HP-nya itu bisa keluar dari HP-nya itu. Jadi bapak tuh minta nomor telepon yang hilang itu di counter nomor teleponnya, misalnya Telkomsel atau kalau itu pakainya XL. Nah, XL kan Pak. Nah, nanti minta di blok nomornya sana, terus bapak minta kartu baru yang pakai nomornya bapak itu, yang HP yang hilang itu. Nah, nanti pas di Google itu kan Pak, pas di Google nanti ada settingannya, ini email ini keluarkan di HP yang sana. Itu bisa di log out atau dikeluarin di HP yang hilang bapak itu. Nah itu kan ya, HP yang hilang itu nomornya itu kalau dihubungi katanya udah nggak pakai. Oh udah dilepas berarti. Iya, udah nggak pakai. Oh gitu. Iya. Tapi kok kenapa kok pas saya buka SMS itu ternyata masih dipakai untuk YouTuber untuk ini. Ngambilnya berarti emailnya aja kan Pak? Iya, emailnya aja. Gitu. Nah itu mungkin bapak lebih jelasnya nanti ada tutorialnya di YouTube sih Pak, ada. Kalau namanya apa namanya? Nah, tutorial tadi. Bukan channel ya Pak, tapi judul gitu. Cara mengeluarkan akun itu di HP yang hilang. Terus kalau misalnya password bapak di akun YouTube
sama akun yang lainnya sama, itu kan nanti takutnya juga bisa dimanfaatin ya. Nah, misalnya bapak punya apa ya, Shopee atau Tokopedia mungkin pak. Kalau untuk kayak gitu sih enggak. Enggak ya. Nah itu misalnya untuk akun-akun yang lain, misalnya Facebook juga, itu kan misalnya passwordnya sama dengan YouTube, itu kan bisa dimanfaatkan juga Pak. Misalnya namanya bapak tapi di Facebook ngomongnya enggak benar gitu kan, takutnya Oh ya pernah. ya, itu salah satu cara agar passwordnya itu dibedakan Pak, dibedakan antara YouTube dan Facebook biar nantinya nggak terjadi hal yang seperti itu. Nah, kalau misalnya di Facebook kan misalnya dia ngomong ke temennya bapak untuk minjem uang padahal bapaknya nggak minjem uang, nah itu kan salah satu kerugiannya kalau orang manfaatin Facebooknya bapak. Terus ada temen ini teman lah, cerita teman beli HP di jalanan lah. Biasanya itu kalau buat juga buat segalanya, misalnya buat Facebook atau buat Ya, kali ini kita akan membagikan brosurnya lagi ya. Ini brosurnya.
untuk brosur sudah beberapa kita bagikan ya. Ya, semoga bisa memberi manfaat untuk masyarakat yang ada di Kota Semarang. Mungkin itu aja dari saya, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.